stimulasi gawat darurat pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Junita. Di sini saya perwakilan kelompok 2 yang nantinya akan menyajikan stimulasi gawat darurat pada anak. Bidan atau petugas kesehatan lainnya harus mampu menilai pasien dengan keadaan gawat darurat dan mampu melakukan penanganan yang cepat dan tepat. Resusitasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap penderita atau korban yang berada dalam keadaan gawat darurat atau kritis untuk mencegah terjadinya kematian. Untuk mencapai keberhasilan resusitasi, diperlukan kerjasama tim yang baik. Resusitasi bertujuan mempertahankan dan memaksimalkan suplai oksigen ke otak untuk menghindari kerusakan sistem saraf pusat. Berikut kerentanan sistem saraf pusat. Yang pertama ada korteks cerebri rusak 3-5 menit. Yang kedua ada pusat pupil dan palpebra 5-10 menit. Yang ketiga ada cerebellum 10-15 menit. Yang keempat ada pusat peredaran darah dan pernapasan 20-30 menit. Yang kelima ada medulla spinalis 45 menit. Dan yang terakhir ada ganglion septik 60 menit. Sebelum melakukan resusitasi pada anak, kita tetap harus memperhatikan 3A. Aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Kemudian lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, periksa kesadaran pasien dengan cara memanggil nama pasien, Akbar, Akbar. Jika tidak merespon, berikan stimulasi yang lebih kuat dengan menepuk-nepuk bahu pasien. Bila masih tidak merespon, langkah kedua, posisikan pasien terlentang pada alas yang keras dan datar. Jika harus mengembalikan posisi pasien, lakukan seminimal mungkin pada daerah kepala dan leher. Langkah ketiga, sebelum membebaskan jalan nafas, periksa terlebih dahulu apakah terdapat tanda-tanda trauma pada sekitar leher. Jika tidak dicurigai adanya tanda-tanda trauma, bebaskan jalan nafas dengan teknik head-tilt dan chin-lift maneuver. Namun, jika korban dicurigai mengalami trauma pada leher, gunakan teknik chotras maneuver. Langkah keempat, segera periksa tanda-tanda sirkulasi pasien dengan cara cek respon nafas dan nadi pasien. Pemeriksaan ini dilakukan secara simultan dengan pemeriksaan look inside nivel dengan perabaan pada nenjut arteri femoralis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mendekatkan wajah pemeriksa sambil merasakan hembusan nafas pengembangan dada pasien. Dengan tetap memperhatikan pemeriksaan ini harus dilakukan kurang dari 10 detik. Setelah pemeriksaan tanda-tanda sirkulasi, jika ditemukan adanya respon napas dan denyut nadi, segera berikan rescue breathing dengan pemberian ventilasi setiap 3 hingga 5 detik dan lakukan evaluasi selanjutnya. Langkah selanjutnya, jika tidak ditemukan tanda-tanda sirkulasi, segera lakukan tindakan resusitasi pada anak. Resusitasi pada anak dilakukan dengan rasio perbandingan 15:2. Penolong pertama dapat melakukan kompresi dengan cara meletakkan pangkal telapak tangan terbuka dan dibantu dengan tangan lainnya di atas dengan kedalaman kompresi minimal 1/3 dari biometer dan kedalaman kurang lebih 5 cm. Dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dilakukan dengan cepat dan dalam. Dan tunggu hingga komplit recoil. Dan penolong kedua melanjutkan dengan pemberian 2 kali ventilasi resusitasi, dilakukan hingga koma sibus. Kemudian evaluasi tanda-tanda sirkulasi pasien dan pengecekan respon nafas dan denyut nadi pasien. Bila masih belum terdapat respon napas dan denyut nadi pasien, ulangi lagi resusitasi sebanyak 5 siklus dan evaluasi kembali.